Seorang penjual roti keliling tewas terlindas truk tangki gandeng di Jalan Jalur Nasional Pantura, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Tuban. Sebelumnya, korban naik sepeda motor melaju dari arah Semarang menuju Surabaya. Saat di lokasi, korban yang berusaha menghindari tanda parkir, tiba-tiba kendaraannya oleng dan jatuh di tengah jalan. Di saat bersamaan, melaju truk tangki gandeng bermuatan tetes tebu yang dikemudikan Setio Adi. Korban yang terjatuh masuk kolong dan terlindas truk gandeng bersama motornya. Sudah oleng ya? Oleng. Posisinya juga cepat? Enggak, kalem. Oh, kalem gitu. Pak, ini antara sepeda motor dengan apa tuh, Pak? Gandengan tangki. Kesenggol gitu ya? Atau dia masuk gitu? Kestibok. Oh. Pas gandengan. Oh, berarti jatuh terus kelindas gitu ya? Motor Pak ya, lewat menghindari ini ada mobil yang apa? Servis itu ya. Hindari di sini ada kerucutnya Pak. Hindari kerucut jatuh, motornya ada jatuh duluan. Gitu, masuk ke gandengan saya. Hanya kelindas itu Pak. Jadi searah Pak ya? Kenapa Pak? Arahnya sama? Satu arah. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Unit Laka Lantas Polres Tuban olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi. Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke Mapolres Tuban. Mobil pengangkut bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Semeru, kecelakaan di kawasan Senduro, Lumajang. Mobil yang berangkat dari Kabupaten Malang ini rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pengiriman bantuan tetap berlanjut, sementara badan mobil dievakuasi untuk keperluan pemeriksaan. Kecelakaan rombongan mobil pengantar bantuan kemanusiaan bagi korban bencana Semeru juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Diduga akibat jarak yang terlalu rapat, tabrakan beruntun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa, namun mobil pembawa bantuan mengalami kerusakan. Lalu lalang sangat ramai, mobil yang di depan itu berhenti ngerem. Dan yang di belakang ngerem paling belakang tidak nutut sehingga menabrak rombongan yang di depan. Tapi ini nanti lanjut ke sana Pak ya? Kami akan membentuk dua tim. Yang pertama, tim pertama untuk siaga di lokasi kejadian, dan tim kedua tetap lanjut ke sana mendistribusikan apa yang sudah kita rencanakan dari kemarin. Meski alami kecelakaan, proses penyaluran bantuan tetap dilanjutkan dengan menggunakan mobil yang tidak mengalami kerusakan. Pemirsa, seorang suami menggerebek istrinya diduga berselingkuh dengan pria idaman lain di sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Penggerebekan sempat ricuh saat suami tak mampu menahan emosi melihat istrinya bersama pria lain. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Seorang suami di Makassar, Sulawesi Selatan menggerebek istrinya yang berselingkuh dengan pria lain di kamar hotel. Meski membantah dituduh selingkuh, pasangan cinta terlarang ini tidak bisa mengelak saat polisi menemukan alat kontrasepsi bekas pakai di tempat tidur. Aparat Polsek Rapucini menggerebek satu kamar hotel di Jalan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang disewa pasangan selingkuh. Keduanya sempat membantah telah berselingkuh, namun polisi yang menggeledah kamar mendapati satu alat kontrasepsi bekas pakai di tempat tidur hingga membuat keduanya tidak bisa mengelak lagi. Sang suami yang turut serta menggerebek hanya bisa menahan amarah saat menyaksikan istri dan pria selingkuhan berduaan di dalam kamar dan diduga baru saja berhubungan badan. Lama sekali. Sejak kapan?
Minggu lalu saya dapat di warkop, alasannya dia bilang akan kerja. Tapi status itu sama Masih aktif Pak. Belum masih proses perceraian memang. Proses perceraian memang. terus kenapa bisa didapat dari Ada saya pakai aplikasi. Intinya saya tahu. Sudah foto belum? jadi kita mau proses hukum ini? Saat digelandang keluar kamar, sang suami emosi sempat berusaha mendekati pria selingkuhan istri, namun dicegah. Pasangan selingkuhan ini selanjutnya dibawa ke Polsek Rapocini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi ternyata benar yang bersangkutan lagi berduaan dalam kamar. Istri daripada pelapor bersama dengan seorang laki-laki yang telah beristri. Statusnya sendiri? Statusnya sendiri masih status suami istri. Yang laki-lakinya status suami istri juga. Jika terbukti terjadi perselingkuhan, pasangan selingkuh ini dijerat pasal tentang perzinahan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Warga Padang Tiakar, Payakumbuh, Sumatera Barat yang hendak sholat Jumat menggerebek pasangan selingkuh di sebuah rumah. Sang wanita tertangkap tangan saat hendak masuk ke rumah selingkuhannya yang merupakan aparatur sipil negara melalui jendela. Warga Padang Tiakar, Payakumbuh, Sumatera Barat berkerumun di rumah RA, seorang aparatur sipil negara yang kedapatan memasukkan wanita selingkuhan ke rumah kontrakannya saat waktu sholat Jumat. DZ, sang wanita, tertangkap tangan saat hendak masuk rumah melalui jendela di garasi. RA dan DZ yang diketahui sudah memiliki pasangan dan anak ini sudah dicurigai warga karena sering berduaan di rumah RA. Warga geram sempat mencoba main hakim sendiri, namun dicegah anggota Babin Kamtibnas yang datang ke lokasi. Untuk mencegah amukan warga yang lebih besar, pasangan selingkuh ini kemudian dievakuasi menggunakan mobil ke kantor Kelurahan Padang Tiakar. Sudah lama diincar warga, sudah diintai-intai, kebetulan puncaknya sekarang. Dari bulan puasa kemarin sudah diintai, jadi puncaknya sekarang. Ketahuannya seperti apa Pak tadi? Ketahuannya mobil masuk garasi, yang laki-laki masuk pintu depan, yang perempuan lewat jendela dalam garasi. Ini sudah berstatus Ya, berkeluarga sudah semua? berstatus, punya anak, satu orang, punya istri, punya suami. RA diketahui merupakan ASN yang berdinas di pemerintahan kota Payakumbuh. Sementara DZ bekerja sebagai pendamping keluarga harapan di dinas tempat RA bernaung. Keduanya mengaku sudah lama menjalin hubungan terlarang dan kini menanti hasil pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Ditinggal mencari rezeki untuk keluarga hingga ke Jepang, seorang istri di Pati, Jawa Tengah tega mengkhianati suaminya dengan berselingkuh. Sang pria idaman lain yang merupakan polisi juga selalu merekam hubungan badan mereka di ponsel yang kini menjadi barang bukti saat sang suami melapor ke Propam. SK pria warga desa Gulun Pongge, Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini mendatangi Polsek Propam Polda Jawa Tengah. Ia melaporkan seorang anggota Polsek Ciluak, Kabupaten Pati yang menyelingkuhi istrinya ketika dirinya mencari nafkah di Jepang. Ketika kembali ke kampung halaman setelah 5 tahun merantau, SK curiga dengan tingkah laku istrinya. Perselingkuhan akhirnya diketahui sudah berlangsung 1,5 tahun. Pria selingkuhan yang berpangkat Bribka itu juga selalu merekam hubungan intim di ponsel. Video intim pasangan selingkuhan ini juga sudah diserahkan SK ke Propam sebagai barang bukti. Melaporkan seorang anggota polisi yang menyelingkuhi istri saya laporkan ke Polda dan akhirnya hari ini saya dapat undangan sidang kode etik yang dilaksanakan di Polres Pati beserta perangkat-perangkat yang ada di Polres Pati. Sementara itu, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing membenarkan perselingkuhan yang melibatkan anggotanya.
Kasus ini sudah ditangani Propam dan yang bersangkutan menjalani sidang kode etik. Dalam tentunya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tentunya akan mendapatkan punishment ya, ataupun kita akan segera untuk kita lakukan proses dan kita segera untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. SK berharap keadilan dan hukum berpihak kepadanya. Dirinya meminta anggota Polsek Ceruak yang menyelingkuhi istrinya disanksi tegas, yakni dipecat karena telah merusak rumah tangganya. Pemirsa, video seorang ASN yang mengamuk dan memecahkan kaca depan mobil di jalanan Kota Ngawi, Jawa Timur viral di media sosial. Diduga wanita tersebut mengamuk gara-gara memergoki suaminya satu mobil dengan wanita lain. Dua video berdurasi 8 dan 7 detik ini sontak viral di media sosial. Dengan menggunakan helm putih, wanita ini terus memukul kaca depan mobil hingga hancur berantakan. Dari kalimat yang dilontarkan, diduga ASN ini marah karena memergoki suaminya bersama dengan wanita lain dalam mobil. Pemkab Ngawi memastikan ASN tersebut berasal dari jajarannya, namun masih ditelusuri identitasnya. Itu nanti setelah dilakukan pemeriksaan ada atau tidak adanya sanksi loh ya. Itu nanti seperti itu. Jadi tapi benar ini PNS di Ngawi ya Pak? Ya. Infonya seperti itu. Infonya seperti itu. Infonya. Belum ada laporan ya Pak? Secara pasti itu belum ada laporan ke kita. Diduga wanita dalam video ini merupakan ASN yang bertugas di Puskesmas Teguhan, Paron, Ngawi. Seorang ayah di Pemalang, Jawa Tengah tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 12 tahun. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.